Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, sehat dan kesempatan pada kita untuk mengikuti acara ini. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah yang membawa cahaya petunjuk kepada seluruh umat manusia. Yang terhormat Mas Afianto selaku Ketua Umum Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Banjarnegara, yang saya hormati Budi Santoso selaku Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Purwokerto, serta yang saya banggakan peserta-peserta sekalian. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diva Ramadhani dari Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah, khususnya di bidang PIP, jadi sekretaris. Saya di sini menjadi moderator untuk acara ini sampai akhir. Acara selanjutnya itu ada sambutan dari Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Purwokerto, Budi Santoso. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya kepada teman dari Banjarnegara atas mungkin kesempatannya juga bisa turut serta dalam bedah buku kali ini ke teman-teman cabang Purwokerto gitu ya, cabang dari luar Banjar, namun seperti bukan cabang dari luar mungkin karena salah satu ketua bidang kami itu memang berasal dari Banjarnegara ya, ada Mas Kemal gitu yang sebentar lagi juga mau demis dari pimpinan cabang IPM Purwokerto. Salam hangat untuk teman-teman semuanya, dan yang saya hormati juga mungkin Mas Afi, Ketua Umum PDIPM Banjarnegara yang baru ya, yang sudah terlantik juga kemarin. Yang kemarin juga sempat main-main juga di Taruna Melati IPM-nya Purwokerto. Kemarin Mas Afi, mungkin berikutnya teman-teman yang lain yang nanti main-main di Taruna Melatinya kami di IPM Purwokerto juga kita tunggu nanti. Dan dalam bedah buku kali ini semoga nanti bisa berjalan dengan baik. Tentunya nanti harapannya bisa berkolaborasi di kegiatan lain juga. Terlebih yang namanya literasi ini bukan hal yang sudah ini ya, yang memang biasa-biasa saja, tapi sudah menjadi hal luar biasa karena angka literasi di Indonesia ini cukup rendah dibandingkan negara-negara yang lain. Jadi ada sebuah quotes yang selalu saya sampaikan di kegiatan literasi, jangan pernah menunggu waktu sempat untuk membaca, tapi selalu jadwalkanlah waktu untuk kita membaca. Karena kalau kita menunggu waktu sempat mungkin tidak akan pernah sempat, tapi ketika kita sudah menyempatkan waktu, menjadwalkan waktu, artinya literasi sudah menjadi prioritas kita. Ketika kita hanya menunggu waktu sempat, maka kita hanya menunggu waktu luang saja dari kita yang memang entah kapan akan memberikan prioritas kepada hal-hal literasi. Tapi mari teman-teman semuanya, dengan kita membuat jadwal untuk kita membaca buku, literasi berbagai hal, artinya kita sudah membuat literasi ini bagian menjadi prioritas kita sebagai seorang pelajar. Itu mungkin sedikit yang saya sampaikan. Terima kasih. Salam hangat buat semuanya yang di Banjarnegara. Wal kolamnya turun, stabilul herat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya sebutan dari Ketua Umum Daerah Ikatan Pemuda Negara Hikmawan Afianto. Tempat dan waktu saya persilakan. Baik, bismillah, apakah terdengar suara saya? Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sebelumnya yang terhormat Mas Budi selaku Ketua PC IPM Purwokerto, kemudian beserta jajarannya yang hari ini bergabung, dan juga yang terhormat juga pemateri kita pada kesempatan kali ini, teman saya, kawan serumah saya, beliau Mas Kemal Ziarul Umam yang hari ini akan mengisi materi, kemudian teman-teman pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Banjarnegara yang hari ini bisa bergabung, dan juga seluruh peserta bedah buku yang mungkin di luar IPM ataupun dari manapun itu. Semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Indah dan mencintai keindahan, yang mana pada kesempatan kali ini memberikan kita limpahan nikmat yang begitu banyak sehingga kita semua dapat berkumpul walaupun secara online. Harapannya ini tidak mengurangi rasa syukur kita untuk senantiasa memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang mukmin yang senantiasa istiqomah di dalam dinul Islam ini. Sebelumnya saya Afianto selaku Ketua Umum Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Banjarnegara yang baru, sehingga masih perlu banyak belajar dan lain sebagainya. Salah satunya ya ini, kita dengan belajar dengan orang yang lebih tahu terkait di bidang literasi. Kemudian saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman PC IPM Purwokerto yang sudah menyanggupi dan juga mengajak ya, karena Mas Kemal yang sekarang jadi pemateri juga di bidang PIP selaku Kabid di PC IPM Purwokerto. Kemudian kenapa enggak dikolabkan sekalian saja gitu, kemarin menyampaikan seperti itu. Ya monggo silakan dikomunikasikan. Ya mungkin kemarin akhirnya dikomunikasikan ke Hikmawan Zaki selaku Kabid PIP IPM Banjar. Kemudian yang ketiga, saya mengucapkan permohonan maaf karena tidak persiapan ya untuk kesempatan kali ini, karena memang sedang ada rapat juga, sehingga tadi sebenarnya niatnya mau tak gantikan ke Mbak Zafira, namun mumpung masih sempat ya sekalian bisa bertatap, apa ini, saya menatap cuma mukanya Mas Diva aja yang kelihatan ya, mungkin nanti muka-muka yang lain bisa dilihatkan juga seperti itu. Kemudian kegiatan literasi ini harapannya tidak hanya terputus sampai hari ini saja, namun kedepannya bisa senantiasa kita laksanakan. Meskipun secara online, namun saya rasa bukan satu hal yang kemudian menjadi apa bahasanya, mengurangi esensi ketika kita memang ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Baik itu online, offline, pasti ada manfaat yang bisa kita dapatkan.
kita juga ada Mouse Corner setiap hari Ahad weekend. Jika teman-teman sempat, mungkin nanti juga teman-teman PC IPM Purwokerto kalau mau main-main dan baca buku bersama di alun-alun Banjar ya silakan bisa datang saja. Insya Allah ya Purwokerto Banjar biasanya kalau saya sih 1 jam lah. Jadi ya insya Allah masih worth it untuk nanti kita kegiatan bersama. Kemudian harapannya kolaborasi ini tidak hanya di bidang literasi, namun nanti di bidang-bidang yang lain, insya Allah kalau nggak salah di bulan ini itu di akhir bulan ada hari kesehatan juga. Nah itu nanti mungkin bisa kita kolaborasikan dan sebagainya, yaitu nanti bisa kita bahas ke depan. Kemudian seperti yang disampaikan Mas Budi tadi, bahwasanya literasi ini memang satu hal yang sangat penting, terutama di kalangan pelajar. Bagaimana semboyan IPM juga di Quran Surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang dituliskannya. Ya ini, salah satu bentuk literasi itu tidak hanya membaca, tidak hanya kemudian kita menulis, tapi sangat luas dan kompleks yang bisa kita pelajari dari adanya literasi. Dan harapannya kegiatan bedah buku pada kesempatan kali ini bisa memberikan dampak yang positif untuk teman-teman peserta semuanya dan harapannya mampu mengukuhkan kembali rasa ataupun cinta kita terhadap literasi yang masih kurang saat ini. Jadi semoga bisa dimaksimalkan dan diikuti sampai nanti akhir sesi bedah buku pada kesempatan kali ini. Insya Allah Mas Kemal bukan orang yang main-main karena setiap kali saya pulang dari kuliah pasti kalau di kontrakan lagi baca buku. Insya Allah. Meskipun sambil tidur. Ya enggak? Insya Allah beliau baca. Saya kalau bermain di kamarnya, Masya Allah bukunya rentetan sangat banyak sekali. Berbeda dengan kamar saya yang isinya rentetannya hanya apa ya, makanan dan lain sebagainya. Jadi insya Allah tidak main-main pemateri kita pada kesempatan kali ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi selamat berdiskusi teman-teman semua. Silakan bisa diperhatikan apa yang disampaikan oleh pemateri kita pada kesempatan kali ini. Itu mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Nun wal qalami wa yasturun billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Terus selanjutnya yaitu acara inti untuk Ibmawan Kemal. Silakan. Oke, cek. Suaraku masuk ya? Maaf tadi suaranya sempat putus suaranya Mas Diva, jadi saya agak ngeh kalau sudah dipersilahkan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Pada sehat kan? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Walaupun habis Lebaran biasanya kan makannya itu agak brutal ya. Jadi mungkin ada yang terkena efek dari kebrutalan itu. Jadi
Ya semoga pada sehat lah. Walaupun sudah tidak puasa, tapi kita tetap harus menjaga pola makan kita ya teman-teman. Makan, istirahat dan sebagainya. Oke, mungkin semuanya di sini udah pada kenal ya. Ataupun misalnya ada yang belum kenal, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kemal Ziaul Umam. Saya dari Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Banjarnegara dan juga masih aktif di PC Pemrokerto bidang PIP. Makanya kenapa program kali ini kok kolaborasi antara Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Banjarnegara dan PC Pemrokerto, sebetulnya karena apa ya, ada program yang sama. Kebetulan di pimpinan daerah ada bedah buku dan di PC juga ada bedah buku. Jadi kenapa kita nggak kolaborasikan sekalian? Jadi bukan bermaksud apa-apa. Mungkin di sini teman-teman dari pimpinan daerah Banyumas ataupun Cilacap ya, bukan sedang menginisiasi penggabungan PC Purwokerto dan PD Banjar ya. Jadi ini sekedar kolaborasi dalam aksi saja, bukan bermaksud apa-apa sebelumnya. Mohon klarifikasi. Mungkin tanpa berlama-lama ya, pada malam hari ini saya diminta dari teman-teman PIP untuk menjadi pengisi mungkin ya, pengisi bedah buku yang saya pikir ini hanya mungkin bisa menjadi pemantik, kan berarti saya akan menjelaskan buku secara keseluruhan karena pasti membutuhkan durasi yang sangat panjang, maka semoga ini bisa menjadi pemantik lah seenggaknya bagi teman-teman dalam hal literasi, khususnya membaca buku. Dan ketika dihubungi oleh teman-teman bidang PIP, saya langsung mikir kan, ini kira-kira buku apa yang akan saya bedah begitu. Dan akhirnya pilihan saya pun jatuh ke buku ini, Sang Pemuda karya Muhammad Elvandi begitu. Mungkin bisa dibantu untuk share screen ya, Mas Zaki ataupun teman-teman PIP. Nah, bagi yang belum tahu, Muhammad Elvandi atau biasa disapa Kang El ini adalah salah satu cendekiawan Muslim muda yang memiliki gagasan peradaban yang luar biasa. Gitu. Beliau telah menamatkan pendidikan S1 di Universitas Al-Azhar Kairo, kemudian mengambil magister di Prancis dan Inggris. Gitu. Jadi buku ini adalah karya orang yang sangat luar biasa begitu. Maka menurut saya buku ini menjadi penting untuk sama-sama kita bedah pada malam hari ini begitu. Salah satu gagasan luar biasa yang beliau gagas menurut saya adalah gagasan beliau tentang sebuah komunitas yang bernama Elite Circle. Ya. Jadi Elite Circle. Jadi Elite Circle ini adalah sekelompok orang-orang Muslim yang punya kapasitas yang sangat luar biasa. Bahkan kapasitasnya ini melebihi 1.000 orang begitu. 1 orang dibandingkan 1.000 orang begitu. Artinya mereka benar-benar orang-orang Muslim elit, artian mereka yang punya hanya itu saja yang termasuk dalam elit circle ini, tapi juga mereka yang punya power, kekuasaan yang
kuat, gagasan yang cemerlang, maupun relasi yang sangat kuat gitu. Dari situ beliau bergerak bersama komunitasnya yang bernama Muslim Berdaya begitu. Dan masih banyak sekali gagasan-gagasan beliau yang menarik untuk mungkin kita kaji kapan-kapan. Dan sekali lagi kenapa saya memilih buku ini, sudah ditampilkan PPT-nya. Mungkin jadi next, Mas. Nah, buku ini atau Sang Pemuda itu menurut saya berhasil membangunkan para pemuda. Terusnya saya sebagai orang yang pernah membaca dari hangatnya selimut zona nyaman. Buku ini itu kata-katanya itu sangat menggugah begitu ya. Beliau itu menulis tapi kita bisa langsung kebayang bahwa beliau itu bukan sedang menulis tapi seperti orang yang sedang berorasi. Dari kata-kata, diksi-diksi yang beliau pilih itu sangat menggugah begitu. Kemudian Sang Pemuda ini juga membantu pemuda untuk menjelajahi diri, mendeteksi talenta, minat, terus kebutuhan zaman sebagai bekal melakukan kontribusi terbaik. Dan buku Sang Pemuda ini aslinya hanyalah awal dari seri-seri pemuda yang lain yang beliau tulis. Yang pertama ada Sang Pemuda serial The Expert, ya begitulah. Yang mana nanti akan dilanjut dari serial Sang Expert atau The Expert ke serial The Activist ya, aktivis gitu. Kemudian puncaknya nanti ada serial buku Sang Pemuda seri The Leader begitu. Jadi ini merupakan awal yang bagus bagi teman-teman, termasuk aku sendiri yang pengen mengkaji tentang kepemudaan begitu, khususnya kepemudaan Islam ya. Kemudian di dalam buku ini itu dijelaskan, bisa next Mas Zaki, jelaskan bahwa besar kecilnya sebuah bangsa itu tergantung pemuda-pemudanya begitu. Kita bisa lihat yang pertama ada Muhammad Al-Fatih, di mana beliau itu berhasil menaklukkan benteng kuat pada masanya, yaitu benteng Konstantinopel yang berada di Istanbul ya. Di mana ketika beliau menaklukkan Konstantinopel itu umur beliau barulah 24 tahun. Dan itu masih tergolong pemuda ya. Kemudian kita juga bisa melihat Harun al-Rasyid. Mungkin di sini teman-teman sudah tahu ya siapa itu Harun al-Rasyid, yaitu salah satu khalifah dari Bani Abbasiyah yang berhasil mengantarkan Bani Abbasiyah ke zaman keemasannya. Bahkan ada sejarah yang mencatat bahwa di zaman Khalifah Bani Abbasiyah, khususnya Khalifah Harun al-Rasyid ini, umat Islam mencapai puncak peradabannya. Dari segi agama maju, kemudian ilmu pengetahuannya sangat maju begitu, sampai peninggalannya masih bisa kita rasakan saat ini. Gitu. Kemudian kita juga tahu seorang tokoh yang bernama Usamah bin Zaid. Beliau adalah salah satu sahabat muda Nabi Muhammad yang dipercaya oleh Nabi Muhammad untuk memimpin pasukan kaum muslimin menghadapi Imperium Persia, yang mana Imperium Romawi, yang mana Imperium Romawi adalah salah satu imperium terbesar di zamannya. Teman-teman tahu nggak berapa umur Usamah bin Zaid ketika menaklukkan atau memimpin pasukan kaum muslimin
melawan Romawi. Ya, umur beliau baru 19 tahun. Bayangkan 19 tahun memimpin pasukan melawan Romawi yang jumlahnya itu jauh lebih banyak daripada kaum muslimin. Teman-teman bisa baca literaturnya mengenai sejarah perang antara kaum muslimin dan Romawi yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Dan Indonesia pun punya satu tokoh pemuda, atau mungkin bisa dikatakan salah satunya ya, yang sangat luar biasa. Beliau bernama Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu ketika umurnya baru mencapai 25 tahun, beliau di tengah sakit parahnya itu memimpin pasukan Indonesia melawan tentara Belanda begitu ya, pada saat agresi Belanda. Dan karena perjuangan beliau lah akhirnya NKRI yang pada saat itu hampir jatuh ke tangan Belanda bisa diselamatkan begitu. Itulah contoh-contoh pemuda yang luar biasa, mereka yang melihat kemustahilan menjadi tantangan bagi mereka. Mereka tidak melihat kemustahilan itu sebagai hambatan, tapi justru sebagai tantangan yang semakin membuat semangat mereka menjadi membara begitu. Jadi next, Mas. Oke, nah di sini kita bisa melihat ya bahwa pemuda itu punya kelebihan atau mungkin selain pemuda begitu. Yang pertama puncak kekuatan fisik begitu ya, lagi kuat-kuatnya secara fisik gitu. Kemudian pemuda juga punya waktu yang relatif lebih luang dibandingkan usia-usia selain pemuda begitu. Kemudian pemuda memiliki idealisme yang tinggi. Salah satu quotes ya dari Tan Malaka itu berbunyi kekayaan terbesar seorang pemuda adalah idealismenya, kurang lebih seperti itu. Jadi next, Mas. Nah, namun pemuda ini atau masa muda adalah masa yang singkat atau waktunya itu singkat. Karena pada masa muda itu atau masa muda adalah waktu di antara dua kelemahan. Pemuda adalah kekuatan yang berada di antara dua kelemahan begitu. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 54 yang bunyinya, sebentar saya bacakan. Ar-Ra'd ayat 54 bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'faw wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Ya, artinya Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaannya lemah, kemudian Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu sudah kuat itu lemah kembali dan berbeban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Ya, dari sini kita bisa melihat ya bahwa pemuda itu tadi adalah kekuatan di antara dua kelemahan. Kelemahan pertama yang dimaksud adalah kelemahan pada saat kita masih kecil atau bayi ya. Kecil itu kan kita lemah secara fisik, secara akal juga kita masih belum memiliki pengetahuan yang banyak, dan juga dalam hal-hal lain itu masih tergolong lemah begitu. Kemudian kelemahan yang kedua adalah kelemahan pada saat kita sudah memasuki usia senja atau usia-usia lanjut begitu. Itu kan sudah mulai lemah lagi, fisiknya sudah mulai lemah, mulai
muncul penyakit-penyakit begitu dan sebagainya. Tidak sekuat ketika masa muda. Nah, pada saat muda kita sedang berada di puncak-puncaknya begitu. Mungkin sering kita dengar ya ucapan-ucapan bahwa ayolah mumpung masih muda menikmati hidup dan sebagainya. Yang mana ucapan tersebut menjadi legitimasi untuk para pemuda di luar sana, saya yakin sini tidak ada ya, untuk melakukan hal-hal yang kontraproduktif di masa muda mereka. Bahkan ada yang termasuk ke dalam perbuatan yang mengandung dosa begitu. Itu kan sangat merugikan. Terus saya justru mindset bahwa mumpung masih muda, yang ini menjadi legitimasi perbuatan kontraproduktif atau bahkan berpeluang berdosa ini adalah mindset yang terbalik. Seharusnya ketika kita masih muda, kita harus memaksimalkan masa muda ini untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya begitu. Karena tadi kita sedang berada di fase yang kuat-kuatnya. Jadi rugi banget kalau kita tidak memanfaatkan masa muda ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebanyak mungkin. Toh hidup di dunia juga tidak lain tidak bukan adalah untuk mencari bekal akhirat, gitu kan. Ada istilahnya dunia masru'atul akhirah. Dunia itu sebagai ladang untuk mencari bekal di akhirat. Tapi apakah mencari bekal itu hanya ibadah saja? Tentu tidak. Ibadah itu atau hanya ibadah makhluk saja? Tentu tidak. Kita bisa mencari bekal dengan melakukan kebaikan-kebaikan di luar ibadah makhluk. Mungkin dengan mencari ilmu, terus juga terjun ke masyarakat dan sebagainya, itu juga merupakan salah satu bentuk dari pencarian bekal kita untuk akhirat kelak. Mungkin bisa di next. Oke, dan di sini apa ya? Di sini fase kehidupan kita itu mungkin di dalam buku ini ya, di dalam buku ini itu dibagi ke dalam dua fase besar. Yang pertama itu fase membangun kapasitas diri. Dan ini juga masih dibagi lagi ke dalam 3 masa. Yang pertama masa usia 0 sampai 15 tahun. Di mana di masa ini seseorang itu mengembangkan kemampuan dasarnya begitu. Di ini masa-masa untuk mengembangkan kemampuan dasar. Mungkin membaca, menulis, berhitung, dan bersosial dan sebagainya, yang dasar-dasar itu di usia 0 sampai 15 tahun atau sekitar umur ya dari lahir sampai SMP kelas 3 begitu. Kemudian masa yang kedua adalah masa usia 15 sampai 30 tahun. Pada masa ini seseorang mulai mengeksplorasi banyak hal dan mulai mengambil peran dalam peradaban. Dan yang ketiga adalah masa 30 sampai 40 tahun. Pada masa ini seorang mulai fokus pada satu bidang yang ia tekuni dan melakukan kontribusi terbaik di bidang tersebut. Mulai ada mulai fokus ke salah satu bidang. Kemudian yang kedua, fase yang kedua itu ada fase kontribusi. Yaitu, mohon maaf ini harusnya 40 ke atas. Ini salah yang fase kontribusi. Fase kontribusi ini adalah fase di mana seorang sedang berada di puncaknya. Nabi Muhammad pun diutus ketika usia 10 tahun. Di fase ini seorang memang sedang pada usia 40 tahun dan seterusnya, ia siap atau seorang itu sudah siap untuk melakukan kontribusi, dia tidak henti hingga akhir hayatnya. Walaupun mungkin dia sudah berkurang secara fisik dan sebagainya, tapi tidak menurunkan kontribusinya. Mungkin yang dulunya pada saat muda masih bisa menyumbangkan tenaga, tapi sekarang ketika sudah berusia lanjut, dia tidak berhenti dan melakukan kontribusi, tetap
melakukan kontribusi mungkin melalui uang yang dia punya atau relasi, atau mungkin sekedar memberi nasihat kepada anak-anak muda yang masih mengemban amanah dalam memajukan umat gitu. Karena kan beliau ini yang sudah sepuh-sepuh ini pasti kan punya pengalaman yang sangat banyak. Dan next. Nah, ini. Di buku ini jelaskan juga ada satu hal yang perlu kita catat, bahwa permasalahan umat yang ada itu jauh lebih banyak daripada waktu yang kita punya. Jadi saking banyaknya permasalahan itu kita tidak bisa atasi semua. Jadi kita harus menentukan permasalahan yang ingin kita selesaikan dan kita fokus di situ, begitu. Karena kita tidak punya waktu sebanyak itu untuk menyelesaikan semua masalah. Maka dari awal seorang pemuda itu harus punya target tentang kontribusi apa yang harus dia lakukan, dan dia pun harus punya tujuan hidup. Jadi karena masalahnya banyak, jadi harus menentukan makna yang ingin dia selesaikan begitu. Dan karena beban yang begitu berat, maka kita atau seorang pemuda itu harus bekerjasama dengan orang lain gitu. Dengan orang lain untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Bisa dengan mengikuti organisasi, komunitas, ataupun perkumpulan semacamnya untuk menyelesaikan permasalahan umat begitu. Maka sebenarnya sudah saatnya kita membudayakan yang namanya kolaborasi, bukan kompetisi saja. Begitu. Kemudian next Mas, masih ada enggak? Nah, oke. Benar. Dan di buku ini juga dijelaskan bahwa untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di kehidupan umat, kita memerlukan yang namanya literasi. Karena bagaimanapun ketika kita menyelesaikan sebuah masalah itu kan harus ada ilmunya, supaya kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan cepat, bukan dengan asal-asalan begitu. Maka apa yang menjadi agenda yang diadakan oleh bidang PIP, PDPM, dan negara pada malam hari ini adalah sebuah langkah yang tepat, mana kita di Hari Buku Sedunia ini kita mengadakan bedah buku dengan tujuan bisa meningkatkan minat literasi di kalangan pelajar khususnya ya, ataupun masyarakat pada umumnya. Dan ini juga kan menjadi slogan IPM ya, tadi dijelaskan juga oleh Tom Afi yang bunyinya nun wal qalam yasrun, nun demi pena dan apa yang dituliskan gitu, dalam Quran surat Al-Qalam ayat 1. Bahkan ayat pertama yang turun juga merupakan ayat tentang literasi ya, khususnya membaca. Bukan hanya buku saja yang kita baca, tapi juga kita harus membaca realitas alam dan realitas yang berada di masyarakat, untuk kemudian kita ambil hikmahnya dan kita terapkan ilmunya untuk menyelesaikan permasalahan umat dan demi kemajuan umat juga. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat aku sampaikan, karena tadi juga diulingi sama teman-teman dia supaya dipersingkat saja untuk bedah bukunya, nanti kita banyakkan di diskusi begitu, kalau memang waktunya masih memungkinkan. Coba di next Mas. Oke kan udah selesai. Dan gitu ya teman-teman, silahkan mungkin ada yang pengen diskusi, dan salah nanti kita cari
jawabannya bareng-bareng gitu. Barangkali teman-teman di sini yang lain tahu juga jawabannya, boleh banget untuk bantu dijawab gitu. Mungkin demikian Mas Zaki, aku kembalikan ke moderator Mas Zaki dan Mas Diva, monggo. Oke, terima kasih Mas Kemal telah membedah buku Sang Pencerah, Sang Pemuda, bahwa saya juga pernah mendengarkan yang mungkin kalian juga tahu, beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kugoncangkan, akan kucabut Semeru dari akarnya, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Jadi benar-benar tokoh pemuda itu benar-benar sangat berpengaruh pada dunia. Terus selanjutnya itu sangat tidak afdol, sangat tidak mengenakan kalau materi yang semenarik ini tidak selanjutnya dari pertanyaan serta mungkin ada yang mau bertanya, bisa angkat tangan. Dari Itmawati Zafira. Oke, cek-cek sebelumnya suaraku kedengeran nggak? Mau bertanya. Oke, dengar. Oke. Mau nanya nih, Ibmawan Kemal. Kan tadi sudah dijelaskan ya tentang pemuda gitu. Kira-kira kalau menurut Ibmawan Kemal sendiri, kan apa ya? Kondisi saat ini itu kan ya nggak seperti kondisi di zaman Rasulullah dulu ya. Banyak banyak banget godaan-godaan, terutama untuk pemuda itu sendiri. Nah, gimana sih menurut Ibman Kemal agar kita itu bisa apa ya mengikuti jejak Nabi Yusuf mungkin ya, yang dia itu bisa melawan godaan perempuan cantik gitu, ataupun bisa seperti pemuda Kahfi yang dia itu tetap mempertahankan akidahnya di zaman yang sekarang ini. Itu gimana? Ini langsung dijawab apa ditamu dulu? Mungkin bisa ditabung dulu ya. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, bisa langsung dijawab. Oh, teman-teman, kalau ada yang mau tanya lagi. Saya buat mengulangi pertanyaannya ataupun Mas Diva tadi keputus-putus juga suaranya. Jadi sempat keputus. Halo? Mungkin dijawab aja ya, karena juga nggak ada yang mau bertanya lagi. Sambil menunggu mungkin nanti ada yang mau bertanya lagi.
Oke, tadi inti pertanyaannya mungkin sedikit aku nangkep ya, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi pemuda yang sekeren pemuda zaman dahulu di tengah godaan-godaan zaman yang makin hari makin agak lain ya. Mungkin begini, seperti tadi yang sudah aku jelaskan, kalau pemuda-pemuda hebat tadi, ada Muhammad Al-Fatih, kemudian ada Harun Ar-Rasyid, kemudian siapa tadi? Usama bin Zaid, terus juga ada Jenderal Sudirman itu kan pasti punya tantangan juga. Tantangannya itu bisa berupa tantangan yang tidak mengenakan maupun tantangan yang justru mengenakan. Contohnya tantangan yang tidak mengenakan itu mungkin yang dialami oleh Usama bin Zaid ketika harus menghadapi pasukan Romawi yang sangat banyak. Tantangannya jelas, mereka lebih unggul dari segi jumlah, kemudian persenjataan, dan sebagainya. Kemudian Jenderal Sudirman pun mengalami tantangan yang sama, yaitu tantangan yang tidak mengenakan, di mana beliau harus berperang di tengah sakitnya begitu. Tapi juga ada yang mengalami tantangan yang mengenakan, karena mungkin punya privilege sebagai seorang pemuda. Tapi beliau itu tidak terlena dengan kenyamanan yang beliau punya di saat orang lain yang mungkin ketika mendapatkan hal tersebut bisa menjadi terlena, tapi tidak bagi beliau itu kan juga sebuah tantangan. Contohnya mungkin Harun Ar-Rasyid, di mana beliau adalah masuk dalam keluarga raja ya, keluarga khalifah, pastikan punya privilege yang sangat banyak. Juga Muhammad Al-Fatih, tapi beliau itu tidak terlena dengan semua fasilitas-fasilitas yang disediakan. Beliau justru sebaliknya bisa memanfaatkan hal tersebut untuk untuk meningkatkan kualitas dirinya sehingga bisa melakukan kontribusi yang terbaik begitu. Mungkin kita juga bisa melakukan hal yang sama di saat ini ketika kita punya tantangan tersebut, entah itu tantangan yang tidak mengenakan berupa godaan-godaan duniawi pada saat sekarang ini maupun tantangan yang mengenakan, misalnya kemajuan teknologi dan sebagainya. Itu kita bisa gunakan tersebut untuk menguatkan identitas kita sebagai seorang pemuda, mana seorang pemuda itu dikatakan dirinya yang tadi itu ada kekuatan fisik. Nah, kita bisa manfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada untuk meningkatkan fisik kita seoptimal mungkin. Mungkin sekarang sudah banyak ya peralatan-peralatan gym yang lebih efektif untuk menguatkan fisik kita ketimbang zaman dahulu. Kemudian fasilitas-fasilitas lain yang bisa meningkatkan fisik kita. Kemudian pemuda juga punya identitas berupa akal yang cemerlang. Ini kita bisa manfaatkan hal-hal yang bisa menunjang hal tersebut, mungkin dengan adanya teknologi berupa YouTube ataupun media sosial yang kita bisa gunakan untuk memaksimalkan pembelajaran yang kita lakukan, pembelajaran akademik maupun non-akademik begitu. Belum lagi ada buku-buku yang tersedia dalam bentuk e-book ya, sangat memudahkan kita untuk semakin meningkatkan kualitas intelektual kita. Kemudian pemuda juga akan punya idealisme yang kuat. Ini juga bisa kita tingkatkan dengan berbagai kemajuan-kemajuan yang kita
rasakan sekarang ya, mungkin tadi salah satunya dengan belajar melalui media sosial ataupun YouTube itu kan banyak mungkin motivasi-motivasi ataupun video-video tentang kepemudaan yang bisa meningkatkan idealisme kita sebagai seorang pemuda, mengingatkan kembali tentang peran pemuda bagi peradaban dan sebagainya. Ini kita sebagai seorang pemuda bagaimana caranya bisa mengubah tantangan menjadi oh ya betul, mengubah tantangan menjadi kesempatan. Teman-teman pengen menambahkan silahkan. Oke, terima kasih Ibnu Kemal atas jawabannya. Terus lagi nih, bagaimana pandangan Ibnu Kemal terhadap tadi kan udah disebutkan juga kalau misalkan kita mau merubah suatu kaum kita itu apa ya? Bentar. Kalau mau merubah satu kaum itu harus dari kita sendiri gitu kan. Nah, semisal ada fenomena kayak ada sekelompok, mohon maaf ya, PSK gitu ya. Kemudian apakah kita harus terjun ke kelompok tersebut agar kita bisa membawa mereka keluar dari zonanya mereka? Gimana? Baik, pertanyaan yang cukup berat ya. Tapi aku pernah dengar istilah bahwa kita itu harus membenci perbuatan buruk seseorang, bukan membenci orangnya gitu. Bagaimanapun seorang PSK itu adalah orang atau manusia, apalagi ketika dia seorang Muslim, tentu kita punya kewajiban untuk membimbing mereka supaya menemukan jalan yang lebih baik begitu. Jadi kita benci perbuatannya tapi jangan benci orangnya. Karena ketika kita sudah membenci orangnya maka sudah tertutup itu pintu kita untuk membantu mereka menemukan tadi jalan yang lebih baik. Tapi ketika kita mindsetnya membenci perbuatannya, bukan orangnya, kita justru makin berempati ketika melihat orang-orang seperti itu begitu. Namun hal yang perlu diingat juga bahwa ketika kita melakukan hal-hal yang demikian itu kan termasuknya agak riskan ya. Kita harus memperkuat diri kita, memperkuat ya benteng keimanan bahasanya gitu ya, supaya kita tidak terjerumus ke dalam dunia tersebut. Jadi kita yang mewarnai, bukan justru kita yang diwarnai. Intinya begitu, Mbak. Oke, siap. Terima kasih atas jawabannya Ibnu Kemal. Barangkali dari teman-teman juga punya pandangan lain, jawaban lain bisa menambahkan atau jika tidak setuju dengan jawaban Ibnu Kemal bisa disampaikan. Betul. Kita diskusi saja, teman-teman. Silakan Mas Izudin.
Sorry Mas, kepencet tadi. Saya setuju. Oke. Silakan Hikmawan atau Hikmawati nih yang pakai akun IPM Banjar. Oh, silakan Bu Pres. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, maaf ya pakai akun IPM. Terus tadi juga mohon maaf saya, pas awal-awal lagi di motor, jadi mungkin udah dibahas atau belum gitu. Mau tanya. Sekarang kan masyarakat itu banyak yang kayak, stereotype atau prasangka terhadap pemuda gitu ya, yang udah merajalela di dalam masyarakat. Nah, di mana hal tersebut itu mempengaruhi persepsi dan juga kesempatan kita para pemuda dalam berbagai aspek kehidupan. Sehingga, apakah ada di dalam buku Sang Pemuda ini ya, nilai-nilai yang ditekankan dalam buku ini yang berkaitan dengan, ya tadi, tantangan dan juga perjuangan yang dihadapi pemuda masa kini. Yang harapannya ketika aku baca buku itu nantinya, wah langsung tercerahkan nih gitu. Itu aja sih, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, siap Hikmawati Dea. Jadi di buku Sang Pemuda ini mungkin tidak spesifik dijelaskan bahwa apa yang terjadi di realita kehidupan berupa pemuda-pemuda yang melakukan kegiatan-kegiatan yang memang bisa dikatakan apa ya, tidak mencerminkan hal yang baik begitu dengan dengan stigma yang ada. Tapi memang hal tersebut berkaitan begitu, dimana stigma itu muncul pun bukan tiba-tiba ataupun bukan tanpa sebab. Tapi memang kalau kita melihat faktanya banyak ya pemuda yang itu hal-hal yang tidak baik seperti tadi, sehingga cukup serius yang dihadapi pemuda, mana ketika ada pemuda lain yang melakukan sesuatu yang tidak baik, dia ikut terkena imbasnya. Dan akhirnya ruang gerak mereka pun semakin sulit karena ya tadi sudah muncul stigma, jangan anak muda, karena anak muda itu identiknya dengan yang begini yang tidak baik. Menurut saya, mungkin ini tidak dijelaskan dalam buku, tapi ya tidak dijelaskan secara mendetail ke arah situ, tapi kita bisa memahami dari buku ini bahwa ketika seorang pemuda akan melakukan kontribusi, dia juga harus meminta bimbingan dari orang-orang yang sudah sepuh begitu. Selain bimbingan juga meminta bantuan mungkin untuk dibukakan jalannya gitu. Mungkin dari situ orang-orang yang lebih bahasanya lebih sepuh begitu ya, lebih sepuh, lebih dipercaya masyarakat, bisa membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pemuda itu punya peran juga bagi masyarakat, bahkan perannya sangat besar begitu untuk masyarakat, sehingga memudahkan jalan pemuda ketika terjun ke masyarakat. Intinya kita harus membangun komunikasi dengan orang-orang yang lebih sepuh, lebih senior untuk membantu jalan kita begitu. Itu Mbak Dea, ada tanggapan? Oke, sementara cukup sih, mungkin dari yang lain mau.
ada tambahan atau sanggahan? Oke, silakan. Ini masih ada waktu nggak, Mas Diva? Masih Mas, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Oke, silakan. Mas Yafi mungkin mau bertanya. Oke, ini nggak tanya ya, cuma mau masuk ke diskusi aja. Kalau tadi kita coba membandingkan antara pemuda di eranya di zaman dulu lah ya, salah Rasulullah, kemudian para sahabat itu, kemudian kita bandingkan dengan pemuda sekarang, tentu bisa dibilang adil nggak adil gitu ya, karena tentu setiap zaman ada tantangannya sendiri dan setiap zaman ada solusinya sendiri untuk menghadapi tantangan tersebut. Ya sekarang ya, pemuda sekarang, mereka tidak melakukan sesuatu yang buruk, itu sudah sangat baik menurutku sendiri. Jadi sekalipun seorang pemuda di era sekarang tidak melakukan hal baik, tapi mereka tidak melakukan hal buruk, itu sudah sangat baik gitu. Karena ada berbagai macam pilihan di hari ini gitu ya. Ada berbagai macam pilihan yang mengarah kepada hal baik dan hal buruk. Dan pemuda kan posisinya di tengah. Mereka memilih jalan mau ke arah yang buruk atau yang baik. Dia diam saja di tengah, tidak memilih kedua. Itu sudah sangat baik menurutku sendiri gitu di era sekarang. Kemudian berkaitan dengan tadi apa namanya, pandangan daripada masyarakat terhadap pemuda sekarang itu memang ya kalau kita melihat di pinggir jalan tentu apa namanya, ada banyak yang melakukan hal-hal yang buruk gitu ya. Tapi ada juga di pinggir jalan pemuda-pemuda yang melakukan hal baik. Nah, jadi tergantung di mana kita melihat pemuda dan pemuda apa yang kita cari gitu sih sebenarnya. Kalau misalkan sekarang kan ya pemuda-pemuda kalau di media sosial yang baik-baik misalkan Mendawara gitu ya. Kemudian di ranah politik ada Mas Gibran, kemudian di mana masjid-masjid pun juga banyak gitu ya. Banyak sekali pemuda-pemuda masjid hari ini. Tapi ada juga pemuda-pemuda kalau kita lihat pemuda yang buruk ya ada anak-anak pang dan lain sebagainya gitu ya. Tapi jangan salah sekarang juga ada banyak anak pang yang bisa ngaji gitu. Kemudian uh, peran pemuda di sosial ya, di sosial masyarakat. Saya rasa pemuda sekarang itu terlalu mengkhawatirkan masa depan sehingga timbul rasa egois itu. Jadi dia itu kayak diriku sendiri dulu lah diurus gitu. Diriku sendiri diurus nanti masalah lingkungan sosial masyarakat diurus mereka sendiri-sendiri gitu. Ada banyak pemuda yang seperti itu, di fokus dengan diri sendiri yang apa yang meniti karir dan lain sebagainya sampai lupa terhadap kewajibannya di sosial masyarakat. Nah, kita tentu sebagai Hikmawan dan Hikmawati, sebagai ya mungkin di sini nggak hanya Hikmawati ya, tapi ada beberapa juga ya. Saya lihat dari luar perlu menyadarkan diri bahwasannya selain sebagai seorang yang memiliki kehidupan sendiri, kita juga memiliki kehidupan sosial bermasyarakat yang dimana kita harus berperan aktif di sana. Saya kira itu sih. Mohon maaf tidak terlalu detail ke bukunya, tapi saya kira maksud dari buku itu ya salah satunya ke sana. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Yafi yang sudah berikan mungkin apa ya pandangannya begitu. Mungkin teman-teman ada yang ingin menyampaikan pandangan juga ataupun pengen berikan tanggapan atas tadi yang disampaikan Mas Yafi, silahkan. Oke, kalau nggak ada mungkin
Aku juga pengen memberikan pandangan saja ya, tentang tadi yang disampaikan Mas Syafi, bahwa betul, ada yang baik, ada juga yang kurang baik, tinggal apa ya, mungkin dikatakan ya lumayan nggak neko-neko begitu, itu untuk mengajak mereka juga yang masih, apa ya, masih melakukan hal-hal yang mungkin tidak produktif begitu ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak jelas, bahkan bisa merugikan, itu ke jalan yang tadi lebih baik juga. Dan prinsipnya ketika ada orang yang melakukan kesalahan itu, bencilah perbuatannya, bukan orangnya, sehingga kita semakin terpantik untuk membantu mereka menemukan jalan yang lebih baik begitu. Dan kita juga sebagai pemuda, tadi dijelaskan oleh Mas Syafi, tidak hanya punya tanggung jawab bagi diri kita sendiri, tapi juga tanggung jawab bagi masyarakat sekitar kita, maupun tanggung jawab untuk agama, nusa, dan bangsa begitu ya. Dan hal tersebut sangat betul, gak cuma pemuda tapi semua orang. Jadi semua orang itu dilahirkan kan dengan sebaik-baik bentuk. Dijelaskan dalam Quran surat At-Tin ayat 4 yang bunyinya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia itu telah diciptakan dengan sebaik-baik bentuk dan juga sebaik-baik potensi, di mana kita punya tanggung jawab untuk mengembangkan potensi yang kita punya, dan ketika sudah berkembang itu kita punya tanggung jawab untuk menggunakannya untuk kebermanfaatan yang lebih luas begitu. Jadi kita kelak di akhirat pun akan ditanya tentang potensi yang kita punya sebagai seorang pemuda khususnya, karena pemuda tadi memang sedang di puncak-puncaknya ya. Kita juga akan ditanya kalau di akhirat, dulu kamu waktu punya fisik yang sedang kuat-kuatnya di masa muda, punya waktu yang luang-luangnya, punya akal yang sedang optimal, itu kamu gunakan untuk apa? Itu apakah digunakan kebaikan atau justru digunakan untuk keburukan gitu. Mungkin itu ya teman-teman yang dapat aku sampaikan. Mungkin dikembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih untuk Mas Mawan Kemal yang sudah membersamai kita sampai hampir 1 jam. Dan bahwasanya semua pasti waktu sudah memisahkan kita, ya dimana ya tanda-tanda mungkin udah untuk waktunya kita berpisah, tapi pastinya kita akan bertemu kembali di suatu saat nanti, guys. Oke, mungkin cukup sekian dari acara ini, lupa. Udah buku Sang Pemuda. Untuk mengakhiri acara ini, saya sebelum mengakhiri minta maaf sebesar-besarnya kalau tutur kata dari saya masih banyak yang salah atau ada yang tersinggung. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.